untuk sambutannya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Kilian. Shalom semuanya, selamat pagi. Mungkin sudah mulai kuliah kalau dipikir ya, sudah mulai minggu ke 10 ya, mau akan 11 gitu ya. Nah, mungkin ada yang offline gitu ya, kira-kira dosen juga sudah disuruh untuk online di kampus gitu ya, suruh datang. Nah, berapa saya rasa yang kakak-kakak belum lah ya, karena Anda sudah cukup senior sekarang. Nah, waktu yang diberikan saya kok panjang ya, 20 menit kira-kira ya. Saya ingin tahu sih, kira-kira berapa orang nih yang hadir dari 43 yang ada kesediaan menjadi JPKK. Ada berapa orang kira-kira dikurangi 8, berarti sekitar Kira-kira tinggal 23-an atau 24 gitu Pak. 24 ya. 24. Berapa orang nih dari mesin? Saya mungkin sharing sedikit bisa. Boleh Pak, silakan. Oke, ada sedikit yang saya ingin ceritakan di sini. Ini ada orang jual bakso. Kalau di rumah banyak macam-macam nih. Ada orang jual bakso, ada orang jual yang lewat gitu ya. Dengar ya? Ya. Oke, mari kita sama-sama lihat di yang slide yang berikut. Saya ingin sharing sedikit bahwa JPKK adalah penting ya. Nanti menjadi PKK, saya ingin bekali satu hal ini aja. Mungkin ada slide sama ada beberapa slide ya. Ada 6 sudah kelihatan di sini. Sudah Pak. Saya akan bicara tentang layak dipercaya gitu ya. Karena menurut saya JPKK ini adalah menjadi pembimbing kakak anak baru khususnya. Nah kalau pembimbingnya aja nggak percaya, gimana mau ngasih tahu kepada adik-adiknya gitu ya. Halo. Halo. Iya Pak. Kok Sabtu-Sabtu kok sedih nih, kalau semangat leh. Gimana nih anak Tuhan? Sabtu-Sabtu loh ya. Aku loh baru olahraga, ya kan? Gimana ini? Mestinya Sabtu itu bahagia, ya kan? Iya, Pak. Iya. Sabtu Minggu itu hari yang bahagia mesti. Kok ini kok lesu lemah apa sudah peaknya terus lagi lesu gitu ya. Halo. Halo, Pak. Apalagi Ginting tadi lagunya penyembahannya sedikit semangat Ginting. Nah, hari Sabtu kok. Udah paling semangat, Pak. Ya. Kita lihat di sini ada trustworthy, satu hal layak dipercaya. Kenapa Tuhan kita layak dipercaya? Coba Anda lihat di sini. Tolong dibaca, siapa yang mau baca ya? Silakan. Oke, mungkin aku baca. Yuk. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oke. Cepat ya. Tuhan kita ya. Kalau mau baca tuh ya. Ada satu hal, 3 ayat tadi. Itu maka Allah kita layak dipercaya. Ya, Trinitas kadang diragukan gitu ya. Bagi anak-anak yang masih belum mengenal ya. Kalau kakak pembinanya percaya sekali tentang Trinitas, itu penting. Maka nomor 1, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada 5 masterpiece Allah, itu kelahiran, apalagi
Kematian, Matian. kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan. Ini masterpiece Allah. Kalau manusia nggak punya 5 ini. Manusia cuma punya berapa? 2. 2 aja. 2 aja. Nah, dari sini yang sudah digenapi apa? Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan. Yang terakhir belum. Ya kan? Ya. Makanya jangan gelisah hatimu. Itu yang kita belajar. Jadi CPKK maupun PKK harus tahu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sesungguhnya. Layaklah Anda percaya. Dari ayat 1 sampai 3. Kenapa? Ada 5 masterpiece. Dia sudah melakukan 4. Tinggal 1. Dan itu sudah ada di nubuat. 1 itu. Jadi tidak ada manusia, katakanlah, yang mengalami proses 5 masterpiece itu. Nabi-nabi besar pun tidak ada. Ya. Hanya 1, yaitu siapa yang dibawa ke surga, naik kereta itu. Nabi Elia. Ya kan? Itu pun hanya bicara 3 dari 5 masterpiece. Kita lihat, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ini kalimat yang menerangkan kita bahwa percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Nah, itu nanti Anda baca sendiri. Kalau nggak percaya pasti gelisah hidupnya. Itu. Ya, Pak. Atau percayanya setengah-setengah gitu. Gelisah. Hari Sabtu kok sedih. Hari Sabtu sukacita. Mana Sukacita, Pak. Anak Tuhan kok senyum. Tanya Ginting itu. Kalau kuliah kita mulai dengan Sukacita, Pak, jelas. tanya Ginting. Ginting ikut kuliah heat transfer dengan saya. Tanya sama dia. Kuliah saya harus dimulai dengan senyum. Kenapa? Harus suka. Harus sukacita, Pak. Supaya jadi anak Pintar, Pak. Masa memuji Tuhan kok nadanya sedih. Masa Ini kita lihat ya. Oke, kita lanjutkan yang slide. Saya nanti balik ke anak muda. Ayat 2. Kita ulang lagi. Tadi yang sudah baca cowok, sekarang coba cewek sih. Aku pengen dengar suara cewek. Anak cewek suruh baca nggak mau. Baca. Siapa? Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kok tahu ya? Kok tahu? Dia manusia atau bukan? Iya. Manusia. Tuhan Yesus sebagai manusia iya. Tapi dia tahu rumah Bapaknya. Dia tahu banyak tempat tinggal. Berarti dia juga Tuhan. Itu artinya di rumah Bapakku, di tempat rumah Bapakku, itu banyak tempat tinggal. Dia tahu nggak tempat tinggalnya banyak gitu? Tahu nggak? Ngomong gitu itu dia tahu nggak? Tahu kan? Berarti dia juga Tuhan. Makanya kamu percaya sama Tuhan Yesus itu layak. Karena dia adalah Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kamu harus percaya, jangan gelisah. Jadi hidup nggak perlu gelisah, hidup harus semangat, Sukacita, Pak. Kalau orang sukacita itu wajahnya awet muda, diomong yo nggak percaya. Ya, kalau orangnya sedih nanti keriputan gitu.
ya kan? Nanti anti aging kalau cewek, glowing gitu ya. Nggak perlu. Karena Anda sudah suka. Gak cerita, Pak. Di rumah bapakku tempatnya banyak. Nah, di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Maksudnya apa sih? Kalimat jika tidak demikian itu maksudnya apa? Maksudnya Tuhan gak bohong. Oh, bukan. Ini loh, dia ngomong nih, iyalah. Di sini. Kamu itu loh, konsentrasi. Kamu udah sarapan belum? Kalian belum sarapan ini. Belum. Oh, ini belum sarapan, belum minum aku ya kamu. Minum. Konsentrasi. Ini kalau kuliah nggak konsentrasi ya gini ini ya. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Kalimat jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Jika tidak demikian itu maksudnya apa? Kalau nggak begitu, Ya nggak begitu itu apa? Kamu membuat pertanyaan dengan pertanyaan kamu itu. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Tidak demikian itu maksudnya apa? Kalau dia nggak kasih tahu, kalau Yesus tidak tahu bahwa di rumah Bapak itu banyak tempat tinggal, Pak. Kalau dia bilang di rumah bapakku banyak tempat tinggal, kalau nggak ada tempat tinggal, nggak ada rumah-rumah tempat tinggal untuk kamu, pada saat nanti kedatangan kedua kalinya itu, maka aku akan mengatakan kepadamu, aku akan ngomong, kalau nggak ada tempat, tak omongi. Berarti dia tahu bahwa di rumah bapakku banyak tempat. Banyak tempat tinggal. Ya, Jika tidak demikian, maksudnya kalau nggak ada tempat, aku ngomonglah kepadamu. gitu. Ya, jangan membuat pertanyaan dengan pertanyaan ya. Nanti tambah bingung saya. Sebab, coba. Terus, Angel. Baca, Angel. Nah, itu. Karena apa? Karena upah dosa maut. Halo. Maka Ya, dia datang jadi jadi manusia. supaya tak sediakan tempat untuk kamu. Bagi yang percaya kepada Jadi awalnya nggak ada itu tempat tinggal itu. Maka dia datang untuk menyediakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti kamu anak yang berarti kamu itu anak yang Dikasihi. Oh, kamu itu gimana? Ini bukan ilmu matematika, ilmu mesin yang sulit ya. Ini bahasa Indonesia loh ini. Ini bahasa Indonesia. Ya kan? Ya, Pak. Waktuku udah berapa menit, Kilian? Tinggal sedikit. Tinggal 5 menit. Ya kan? Itu maksudnya. Jadi dia dari rumah bapaknya, dia disama dengan bapak. Karena Anda adalah anak yang dikasihi, maka dia datang. Karena nggak mungkin kalau tanpa dia, kamu masuk ke rumah bapak. Karena rumah bapak adalah Sukacita, Pak. ngetok ae kan. Maka pertanyaannya masih bisakah gitu ya. Nomor 5. Baca. Mana Dan ini? apabila aku telah Yang pergi ke Kelian situ, toh. Masa Oh. ada 20-30 orang ini Kelian toh. Yang lain. ayo. oke, coba saya baca ya. Gitu. Aku Angkusa. boleh nggak? Boleh itu siapa? Natasha boleh nggak? Hah? Natasha, Pak.
Ya, Natasha, ayo. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, keren ya. Keren ya. Keren toh? Ya, Pak. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan, awalnya nggak ada tempat nih. Dia datang, sacrifice, disalib, maka dia menyediakan tempat bagimu. Pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Kapan itu? Kedatangan kedua kali. Ya tadi itu, yang terakhir itu, dari 5 masterpiece itu. Dan, yang itu yang kerennya. Dan, Membawa kamu Membawa ke kamu tempatku. ke tempat kamu itu siapa? Kita, Pak. kita manusia. Yang percaya, nggak Yang semua percaya. manusia. Ya, yang tadi awalnya gelisah, mestinya kamu suka Sukacita. diomong ya ora percaya. Terus yang menarik yang terakhir kalimat itu. Baca. Androsa. Supaya Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. berarti kita menjadi, maksudnya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti aku bersama siapa nih? Bersama Yesus. Tuhan, Pak. Tuhan Yesus. Hebat nggak kita? Hebat, Pak. Itu. Hebat. Enak nggak sama Tuhan? Enak, Pak. Pak. Oh, enak. Layakkah dipercayakan Tuhan kita? Baik. Layak dong, Mbak. Makanya JPKK harus percaya dulu. Kalau ngomong sama adiknya, dia sendiri nggak percaya, gimana? Gelisah terus, nggak suka cita, lagu sedih. Lagu itu sih semangat. Siap, Pak, siap. Lagu, pagi-pagi loh lagu sedih. Lagu itu. Oke? Siap, Pak. Itu mungkin kira-kira dari saya. Saya nggak cerita banyak. Saya hanya menggarisbawahi di sini. Kita punya pergumulan yang cukup keren ya. Saya ingin bicara bahwa pemuda itu harapan gereja. Saya punya lagi pelayanan gitu ya. Saya ingin anak-anak muda, mungkin agak beda ya ini konsepnya ya. Tetapi saya ingin gereja itu sekarang berubah gitu ya. Nah, kelihatan ya slide ini ya. Kayaknya waktunya udah terlalu mepet ya. Ya, Kilian, saya nggak akan banyak di sini. Saya akan cerita. Sebetulnya saya ingin begini. Konsep gereja sekarang tidak hanya bicara firman harusnya. Nah, Anda juga begitu. CPKK jangan cuma bicara nanti anak-anak bicara dengan firman saja. Paham? Iya, Pak. Ini. Anak-anak ini kadang pikirannya masih terlalu sulit gitu ya. Sejani kamu itu loh, kamu itu suka cita boleh, pelajaran terlalu sibuk dengan pelajaran. Nilaimu paling ya nilai itu kalau bisa itu B ke atas. Ya, kok diam semua? Pasti yang non PC, pasti PC. Pasti. Anak Tuhan, ampuni anak-anakmu. Kok gelisah terus hidupnya Tuhan. Buat mereka sukacita Tuhan. Kita, Pak. Ini gini,
kapan-kapan aja lah. Saya mungkin kasih motivasi kamu lah. Kayaknya waktunya lebih penting. Di sini saya punya pelayanan, Anda lihat gambarnya, sudah? Lihat, Sudah, Pak. Pak. Kita berapa juta nih penduduk Indonesia? 270 kan? Iya, Pak. Iya, sekitar. Dia usia produktifnya berapa? 188 juta. Ini generasi muda, ini backbone-nya. Nah, di kita itu banyak anak-anak kita yang kita itu majority-nya problemnya adalah karena ekonomi, ya, pindah agama. Satu, pemahaman tentang layak dipercaya tadi kurang karena himpitan ekonomi juga. Dulu GKJW itu sangat terkenal di daerah Peniwen, Mojowarno gitu ya. Ada yang dari NTT di sini? Ada? Anak-anak itu kalau ditanya semangat Tidak. tanya. Dia nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya, dijawab nggak ada lah. Tidak ada. Oh, Papua ada nggak? Saya, Pak. Oh, kamu, siapa namamu? Joseph, Pak. Oh, mana Yosef? Ini, Pak. Oh, asli Papua atau pendatang? Sep? Asli Medan, Pak. Cuman besarnya dari kecil di Papua. Dari Saya bayangan tadi Papua itu rambutnya keriting, ada hitam, ngono ya. Enggak ya? Ternyata kamu enggak. Nah, kita punya masalah. Jadi banyak saudara-saudara seiman kita itu pindah. Kenapa? Satu, pemahaman layak dipercayanya itu juga kurang. Satu. Yang kedua, karena himpitan ekonomi sebetulnya. Ya, terutama daerah Papua yang dalam tanda kutip masyarakatnya lebih malas gitu ya. Kurang. Sehingga kalau orang Jawa bilang datang ke sana pasti kompetisinya kalah. Karena yang Jawa pasti lebih survive. Kenapa? Karena kerja keras. Yang satunya malas, satunya kerja keras. Yang kalah yang mana nih? Lah, iyalah. Pinter, dapat A kamu. Berarti sudah makan ini berarti. Ya, yang perlu ditanya gitu supaya anak-anak ini sekarang memang agak berat saya kuliah. Tanya Ginting itu. Tanya Ginting. Kebetulan Ginting kuliah. Sini anak mesin siapa ya? Nggak ada ya? Ada, Pak. Oh, Ginting tak? Enggak, Pak. Ada Yabes juga di sini, Pak. Mana Yabes? Ya, tunjukkan dirimu, Yabes. Mana Yabes? Kamu memalukan kamu. Halo, Pak. Hah? Tapi bukan kelas Bapak, Pak. Ya. Bes, mana Bes? Wajahmu Bes. Ini Pak. Oke. Oh, Halo Pak. Oke. so, kamu semester berapa Bes? Sama kayak Ginting Pak, semester 5. Kok nggak pernah ketemu kuliah dengan saya? Oh, beda dosen Pak. Oh, untung kamu beda dosen. Untung. Dosennya siapa kamu? Saya Bu Vika Pak. Oh, ya untung. Kalau ketemu aku mesti ketawa kamu. Sukacita kelasku. Sukacita, Pak. Dia tanya Ginting. Harus bersenyum. Ohayo gozaimasu gitu kan pagi. Tahu, nggak boleh ketemu saya kok sedih. Saya harus. Oke, saya ingin cerita bahwa nanti sama adik-adikmu, karena Anda dalam PKK, perhatikan mereka tidak hanya bicara firman. Karena gereja sekarang lebih tumbuh bicara tentang firman. Yang tidak salah. Tapi konsep itu harusnya diubah. Kompetisi kita dulu menang, ya. Sama saudara-saudara kita, ya. Sekarang kompetisi kita sangat sulit. Makanya gereja tidak hanya bicara firman. Gereja harus bicara juga ngasih makan. Dalam tanda kutip. Halo? Ya, Pak. Ini tahu
di daerahnya Ginting, di daerahnya Angel, daerahnya siapa tadi, Yosef. Ini daerah mana? Ini daerah mana? Saya di Aceh, daerah Pak. mana ini yang kanan? Oh, itu di Bisa Padang layar gitu, Pak. foto. Di mana, Pak? Pas itu Papua. Oh. Hah? Loh, belum tak share toh? Belum ya? Udah, tapi kayak kepotong, Pak. Share, tapi kayaknya ini kepotong, Pak. Jadi layarnya Kok bisa cuma ya? setengah. Iya. Kurang tahu juga, Pak. Oh. Kelihatan? Sebentar lagi loading, Pak. Kepotong juga? Masih kepotong, Pak. Mungkin ini foto ya, Pak. Betul. Mungkin bisa Kita lah di-scroll. PPT lah. Ini Oh, kelihatan? belum di-share, Pak. Dah, gini aja. Kelihatan? Sebentar, sedang loading, Pak. Oke, Oke, sudah, sudah. Pak. Ya, sudah. Wah, kok lama ya? Oke, ini daerah Papua, transmigrasi. Ini daerah mana ini? Daerah rumah makan, banyak makanan Jawa, makan Padang besar. Tapi orang Papunya suka ke sini. Jadi mereka sebagai user saja ya. Tidak pernah meng-create sesuatu bisnis. Ini daerahnya Ginting, daerah Angel, daerahnya Yosef. Dari mana ini? Dekat-dekat Sumatera, Pak. Loh, Medan, itu ada Medan. tulisannya. Danau Ada Toba. Toba. Saya pernah ke sana. Anda tahu pedagang kaki limanya mereka pada pakai ini semua. Oh, Ini mana nih orang Bataknya di situ? Kenapa? Orang Bataknya kemana? Ini artinya kegiatan ekonomi lebih didominasi sama orang-orang adik tiri kita. Kenapa? Karena ini anak mudanya itu lebih ke kota. Jadi di daerah itu orang tuanya kompetisinya habis. Kenapa? Karena tidak mampu dengan kompetisi orang pendatang. Mengerti maksud saya? Karena kalau sudah tua, pasti kompetisinya kalah, tenaga kurang, pikiran. Nah, kenapa yang saya cerita tadi, majority itu economic problem. Jadi kalau imannya nggak kuat, ekonominya lemah, pasti dia pindah. Pasti. Nah, peran gereja sayangnya hanya bicara firman. Nah, kita lagi mau bicara, ini konsep kita, nanti gini. Terakhir aja ya, saya langsung to the point aja. Nanti gini, konsep kita akan begini. Kelihatan? ya, Kenapa, Pak? kelihatan, Pak. Oke. Jadi kalau orang mau kebutuhan orang hidup itu ada 3. Energy, security, food security, and water security. Saya akan konsentrasi di food security ini. Oke, halo. Ya, Pak. Nanti pemuda desa itu sebagai produksi pangannya, kita akan ke food ini. Nanti pemuda kota bicara tentang, ini jemaat kota maksud saya. Kenapa saya pemuda? Nanti pemuda gereja. Jadi rencananya pemuda kota akan jualan, resto, ekspor. Nah, pemuda desanya adalah memproduksi. Mereka akan tumbuh secara iman bareng-bareng, secara ekonomi mereka tumbuh bareng-bareng. Mengerti maksud saya? Mengerti, Pak? Itu rencana kita ke depan. Saya punya sedikit ikut pelayanan Indonesia Timur, kita bergerak di bidang pertanian. Ini konsep kita. Saya bilang kalau gereja nggak ngapa-ngapain, hanya bicara firman, maka kita akan bergerak sendiri. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa mereka juga. Tapi tetap kita menggandeng gereja. Karena tujuan kita adalah pemuda Pemuda gereja. itu.
yang kita lagi galang sekarang. Meskipun saya orang mesin, tapi yang penting adalah pelayanan. Menjadi berkat lebih penting ya. Oke. Halo. Iya, Pak. Oke. Nah, maksud saya adik-adikmu yang CPKK maupun nanti membimbing PKK, betapa pentingnya peran Anda. Jadi, CPKK tidak hanya bicara firman. Anda di dalam persekutuan itu menjadi persekutuan jemaat yang hidup. Perhatikan nilainya, perhatikan juga yang lain. Oke? Jadi nggak bicara firman tok maksudku. Iya, Pak. Nanti setelah kamu lulus, pasti adikmu akan mengikuti kakaknya yang baik hati. Halo? Iya, Pak. Siap. Ngerti maksud saya? Paham. Ngerti, Pak. Iya. Jadi kalau anaknya, kakaknya ngasih tahu, CPKK-nya ngasih tahu, kelompok kecil, dik, iki yo soal yo, dik. Iki nanti kamu kerjakan. Cara belajarnya gini, dik. Nanti kamu dapat nilai A, B. Tak jamin. Cara ngerjakan gimana, Mas? Ini loh. Nah, setelah itu bicara firman. Firman dulu tuh baru bicara. Jadi hubungan kakak dan adik tidak bicara firman saja seperti gereja yang kita bicara. Tetapi adik kita juga butuh nilai bagus. Dia juga butuh makan. Halo? Siapa? Makan ini Iya, dalam iya. tanda kutip maksudku. Kamu perhatikan CPKK ke adiknya dalam hal tidak hanya firman. Karena kamu sudah layak. Sudah disediakan tempat oleh Bapak. Adikmu juga ajaklah ke situ. Halo? Baik, Pak. Dan juga harus prosperity juga. Dia juga punya nilai yang baik. Jangan caci contoh kakaknya melayani bagus nilainya amburadul. Ya DE, gak menarik. Halo? Iya, Pak. Jadi nilaimu juga harus bagus. Satu. Iya, makanya kenapa CPKK itu sebidang dengan kakak kalau bisa. Karena itu tujuannya. Halo? Oke, Pak. Ya. Kira-kira waktunya lebih kayaknya. Sebetulnya saya ingin banyak bicara. Oke, terima kasih Kelia. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kita langsung ke ini aja ya, tentang SOP CPKK nanti. Oke, saya bisa mundur atau ada pengen yang bertanya CPKK-nya atau gimana? Kalau nggak ada, saya nggak sampai selesai boleh ya? Iya, boleh. Ya, boleh, Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan nggak? Ada Yang itu pertanyaan CPKK? teman-teman? Mesti, Sepertinya mahasiswa nggak ini ada. mesti. Kalau disuruh Sepertinya tanya nggak nggak ada. mau, disuruh baca nggak mau, ditanya nggak mau. Ya, gitu Pak, kebiasaan Itu, Pak. Iya, itu makanya wajahnya selalu merenung, nggak perlu sukacita. Jangan gelisah hatimu. Hati. Karena di rumah Bapakku banyak. Tempat. Loh, masih gelisah. Gimana nih anak? Ya kan? Wajahnya kan kelihatan. Nggak ada. Gak ada, Pak? Nggak ada. Ya, ada, Pak. Karena gelisah hatinya. Orbiter ya, Pak. Itu loh. Saya ketemu orang Jepang selama 7 tahun itu nggak pernah itu. Promosan, oh ayo saya masuk, oh ayo ane, genki wane, oh genki wah, genki itu show. Ketemu anak Indonesia, ketemu dosen ini, selamat pagi, enggak. Kuliah pertama, enggak. Disopo, Bu, pagi Pak. Hari ini saya akan belajar baik Pak. Oh, no. Mulai lagu yang lagu sing semangat ginting semangat lah. Semangat, Pak. Udah paling semangat.
kamu ikut kuliah aku bolak-balik. Kamu tahu Kak Stelno piano apa itu? Kamu tahu piano? Nah, yang mana Pak? Kadang Kak Stelno, kamu tuh nggak perhatikan itu instrumentalia lagu rohani. Oh, Kamu nggak pernah lagunya. oke Pak. Iya coy, itu lagunya lagu rohani itu. Ya anak-anak nggak tahu aja. Ini anak Iya, kecil Pak. gitu. Kamu aja nggak tahu. Mbak. Dengar-dengar sedikit Pak, sayup-sayup Pak soalnya. Ya. Ya, Itu Pak. Kilian. Anak-anak mesin itu biasa Kilian. Kamu jurusan mana Kilian? Teknik sipil, Pak. Oh sipil. Ya, saya narak matai masuk. Saya nara Pak. Hai. Oke, baik. Ya, langsung aja. Banyak, udah keluar ya? Waduh, exitnya mantap banget ya. Tiba-tiba. Oke, langsung aja kita lanjutin. Melani, silakan untuk pemaparan SOP-nya. Sebelumnya screen aku udah kelihatan belum? Mungkin PPT-nya masih loading sih. Sebelumnya aku mau bilang selamat dulu buat teman-teman yang udah jadi bagian. Ini aku mau ngasih pengumuman sedikit tentang SOP selama intensif CPKK 2022. Jadi minta tolong banget diperhatiin. Yang pertama itu teman-teman semua bakal dibagi jadi beberapa kelompok kecil. Nah, yang pertama itu, mungkin ini nanti bisa dilihat aja ya sendiri-sendiri gimana. Soalnya nanti PPT-nya di-share. Oke. Nah, selanjutnya langsung ke SOP intensif. Yang pertama itu, untuk toleransi keterlambatan itu maksimal 15 menit. Jadi kita masuk jam 10, berarti maksimalnya sampai 10.15. Terus pas udah bergabung ke Zoom, segera ganti format nama jadi nomor kelompok, underscore nama lengkap. Kayak contohnya 3_Kilian. Setelah itu, diharap juga memperhatikan apakah kalian sudah memute Zoom kalian atau belum. Terus diwajibkan on cam kalau misalkan kalian nggak ada kendala jaringan. Dan apabila terkendala jaringan, wajib menampilkan foto di akun Zoom. Yang kelima, absensi akan dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam waktu acak oleh panitia. Jadi buat teman-teman yang biasanya di tengah-tengah kelas sleep gitu kan, mohon tidak melakukannya di sini. Selanjutnya diberikan toleransi tidak mengikuti intensif maksimal 30% dari jumlah intensif yang diadakan. Bagi yang ingin mengikuti intensif, bagi yang izin tidak mengikuti intensif, wajib membuat resume dengan format kertas A4 diketik, margin yang 433, Times New Roman, size 12, minimal 1 halaman penuh. Format penamaannya, materi keberapa, underscore KKCPKK-nya siapa, underscore nama kalian. Contohnya itu 1_Melani_Juan. Format filenya itu PDF, dan submit resume-nya maksimal H+3 dari pertemuan intensif ke cpkk.card.co. Izin tidak mengikuti intensif, yang diperbolehkan itu apabila ada alasan akademis, ada keluarga ya yang urgent banget ketemuan keluarga, kemudian sakit parah, dan ada ibadah. Untuk izin, kalian harus isi link multifungsi CPKK, yaitu cpkk.card.co, atau dapat dilihat di notes group CPKK 2022. Oke, paling lambat H-1 sebelum intensif dimulai. Jadi 24 jam sebelum intensif dimulai, kalau kalian mau izin harus isi linknya ya. Oke, kemudian format penamaan pengumpulan tugas itu adalah tugas keberapa, underscore KKCPKK, underscore nama. Dan format ekstensi penugasan tergantung permintaan. Kalau nggak diberitahu, formatnya sama dengan format resume. Oke, selanjutnya timeline CPKK 2002. Oke,
posisi hari ini ada WPCPKK, pertemuan selanjutnya itu tanggal 20, ada materi pemuritan 101, terus pertemuan ketiga itu tanggal 27, materinya Christian Leadership, dan terakhir itu ada tanggal 4 untuk internalisasi pertama. Kegiatannya itu setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Untuk kegiatan lain, timeline-nya bakal diumumin lagi nanti. Oke, itu aja untuk pengumuman SOP mengenai CPKK 2022. Mungkin kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat ke grupnya aja ya, biar cepat. Thank you. Oke, aku tambahin kalau teman-teman bisa lihat di link yang kukirimkan di chat Zoom, itu ada link untuk cpkk.card.co. Itu bisa dilihat ada 4 link yang di-attach. Itu ada virtual background, link Zoom itu yang maksudnya yang tiap kali nanti pakai link Zoom dari situ. Terus ada link izin dan resume, itu multifungsi linknya, jadi bisa sebagai izin, resume maupun pengumpulan tugas. Nanti dipilih sesuai kebutuhan. Terus ada yang terakhir link materi. Link materi ini nanti dia membawa ke Google Drive. Terus bisa teman-teman milih untuk materinya yang mana. Terutama SOP ini juga akan dimasukkan ke link materi tersebut. Masuk ke link materi welcome party. Nanti untuk kedepannya link materi rekaman maupun PPT-nya akan dimasukkan ke link materi itu juga tersebut. Oke, gitu aja sih. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Halo, ada yang mau ditanyakan? Permission. Oke. Ya, saya izin bertanya untuk kepentingan untuk izin tadi itu yang keluarga itu gimana maksudnya? Apa yang meninggal atau ada urusan keluarga? Ya, urusan keluarga ya harus yang jelas ya, jangan yang kayak cuma mau makan sama-sama gitu doang, jangan yang kayak gitu. Maksudnya yang lebih jelas lah urusan. Oh, gitu. Pasti. Oke, ada lagi? Ada lagi apa enggak? Oke, kalau udah nggak ada kegiatan-kegiatan serius kita sampai sini cukup. Jadi nextnya kita main. Sekarang kita main. Waktunya kita main. Oke, kalau teman-teman lihat di breakout room, itu ada room 1, room 2, room 3. Nah, itu teman-teman bisa masuk untuk sesi pertama. Room 1, room 1 itu teman-teman yang dari kelompok 1 sampai 3 bisa masuk. Terus kelompok 4 sampai 6 bisa masuk ke room 2, dan kelompok 7 sampai dan kelompok 8 masuk ke room 3. Itu tiap room itu ada games yang beda-beda. Dan nanti kalau udah masuk baru dijelasin dari room masternya aja. Nanti setelah selesai bisa balik ke main room dulu, baru masuk lagi ke room-room berikutnya untuk sesi berikutnya. Itu nanti ya tiap sesi beda kelompok masuk ke room-room yang beda-beda ya. Gak mungkin kan sama terus. Jadi setelah selesai balik dulu ke main room ya, jangan langsung ini. Nah untuk waktunya tiap games itu 15 menit aja karena ya waktunya udah kepotong banyak juga. Jadi terpaksa kita potong lagi. Oke, daripada nunda-nunda langsung aja. Kita masuk yang kelompok 1 sampai 3 room 1, kelompok 4 sampai 6 room 2, kelompok 7 dan 8 room 3. Ini Angel tolong tetap di main room ya buat ngawasin yang ini. Oke.